Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Semala, so happy I can meet you guys today. Hope you guys always in a good condition. Back again on Liputan Semala, bersama saya Kaisya Layina Putri yang akan menemani Anda pada liputan kali ini. As usual, saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan informasi terkait kegiatan yang baru-baru ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 Mataram. Kita langsung masuk saja ke liputan pertama. Sebagai salah satu sekolah unggulan di Nusa Tenggara Barat, SMA Negeri 5 Mataram mengadakan workshop untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa-siswinya. Workshop ini tidak hanya ditujukan untuk para siswa, melainkan juga untuk para guru. Seperti apa rangkaian kegiatannya? Mari saksikan liputan berikut ini. Dalam rangka menyatukan persepsi dan penguatan praktik pembelajaran bilingual untuk guru-guru dan siswa kelas bilingual di SMAN 5 Mataram, maka diadakanlah workshop Semala Bilingual Program. Kegiatan pada hari pertama dilakukan pada hari Jumat 17 Oktober, bertempat di Aula SMAN 5 Mataram, yaitu pembekalan dan praktik pembelajaran bagi para guru pengasuh kelas bilingual. Dan pada hari kedua, Sabtu 18 Oktober, workshop diikuti oleh para siswa kelas bilingual. Pada kegiatan ini, para siswa dilatih berdiskusi serta dibimbing untuk nantinya siap menjadi mentor yang baik bagi mentisnya. Selanjutnya, kegiatan ditutup dengan doa bersama. Lalu, para siswa peserta kegiatan mulai mengadakan pertemuan dengan para mentisnya dengan bekal ilmu dari kegiatan workshop. Praktik pembelajaran pasca workshop, yakni guru, pembimbing, dan siswa kelas bilingual memperkuat pembelajaran sehari-hari dengan membiasakan berbahasa Inggris agar terwujudnya tujuan dari program ini. Wow, Sobat Semala, begitu luar biasa semangat dan antusias para peserta workshop. Selanjutnya, dalam rangka memeriahkan bulan bahasa, Semala mengadakan berbagai lomba yang diikuti oleh siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11. Di antaranya, speech dan storytelling bahasa Inggris, membuat komik dan debat bahasa Indonesia. Untuk itu, mari kita simak laporan dari reporter Tisha. Silahkan Tisha. Baik, terima kasih Kai. Hai Sobat Semala, dimanapun kalian berada, bersama saya Tisha. Saat ini saya sudah berada di Aula SMA Negeri 5 Mataram, tempat berlangsungnya pembukaan dalam rangka memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2025. Pada tahun ini, SMA Negeri 5 Mataram menyelenggarakan beberapa mata lomba, seperti speech, storytelling, debat bahasa Indonesia, dan menulis komik mini. Seperti apa liputan selengkapnya? Yuk kita lihat. Untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun ini, SMA Negeri 5 Mataram mengadakan 4 mata lomba. Yang pertama adalah speech. Kegiatan lomba ini berlangsung di ruang guru SMA Negeri 5 Mataram. Lalu, ada juga lomba storytelling. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kelas Bahasa Indonesia 2. Lomba ketiga adalah debat bahasa Indonesia. Lomba ini berlangsung di Aula SMA Negeri 5 Mataram. Lalu, lomba terakhir adalah lomba menulis mini komik yang dilakukan di ruang kelas Bahasa Inggris 3. Nah, Sobat Semala, saat ini saya sudah bersama dengan Koordinator Penyelenggara Kegiatan Bulan Bahasa di SMA Negeri 5 Mataram, Ibu Nurhaida. Halo Miss, how are you today? I'm really good today. Oke, saya Tisha dari tim Liputan Semala. Izinkan saya berbincang-bincang sejenak mengenai kegiatan ini. Baik. Nah, Miss, kalau boleh tahu, apa sih tujuan dari kegiatan ini? Ya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaring siswa-siswa Semala itu yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Kebetulan di dalam bulan bahasa ini kita menampilkan beberapa bahasa, antara lain itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, untuk tahun ini tidak mengikut sertakan bahasa Jerman dikarenakan peserta bahasa Jerman mengikuti ujian TKA. Jadi kita menjaring keterampilan siswa-siswi SMA Negeri 5 Mataram ini dalam berbahasa, guna kemudian nanti yang bisa mereka aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, kebetulan di sini di Semala ini kita punya program bilingual. Jadi selain mereka di sini bisa mengasah skillnya di bilingual ini, mereka bisa menampilkan performance mereka. Jadi melatih mental mereka di depan orang banyak. Ya, itu mungkin tujuannya. Oke, nah untuk
peserta lombanya itu siapa saja dan apa saja jenis mata lomba yang diadakan, Miss? Baik, lomba-lomba yang diadakan itu ada beberapa jenis mata lomba, yaitu yang antara lain yaitu dari bahasa Indonesia, ada debat bahasa Indonesia, dan ada cipta mini komik atau writing mini komik. Nah, kemudian dari bahasa Inggris sendiri ini baru 2 mata lomba seperti tahun lalu. Jadi mata lomba untuk dari bahasa Inggris ini adalah speech dan juga storytelling. Nah, itu aja mungkin yang tahun ini. Nah, apa harapan Miss untuk kegiatan ini dan apa kira-kira program yang akan dilaksanakan ke depannya? Ya, harapan saya ini siswa-siswi SMA Negeri 5 Mataram ini lebih kreatif lagi, lebih ikut berpartisipasi lagi. Jadi mungkin kalau pesertanya kemarin hanya terdiri dari sekitar 70 orang keseluruhan, mungkin di harapan saya di pertemuan di lomba-lomba berikutnya itu adalah bisa lebih dari 70 peserta atau partisipan. Jadi harapan saya ke depannya adalah siswa-siswi ini ikut berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan bulan bahasa ini yang diselenggarakan oleh Semala. Kemudian kebetulan saya adalah sebagai pembina English Club di sini. Saya berencana ingin mengadakan suatu kegiatan yang kegiatan mungkin ada beberapa mata lomba yang kita adakan di luar untuk tahun depan. Jadi ini adalah sebagai momentum mereka untuk mengasah skill mereka. Dengan begini mereka bisa tampil untuk mungkin lomba keluar nantinya. Oke, terima kasih Miss. Nah, Sobat Semala, itu dia tadi bincang-bincang kita mengenai kegiatan ini. Dengan berakhirnya bincang-bincang tadi, maka berakhirlah berita liputan kali ini. See you in the next coverage. Selanjutnya kembali ke Kai untuk liputan berita selanjutnya. Silahkan Kai. Baik, terima kasih Tisha. Nah, Sobat Semala, jika bulan bahasa hanya melibatkan siswa-siswi kelas 10 dan 11, saat ini kita beralih ke siswa-siswi kelas 12, angkatan pertama yang akan melaksanakan tes kemampuan akademik. Untuk itu, selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Deswita. Silahkan Deswita. Baik, terima kasih Kaisha. Halo Sobat Semala dimanapun Anda berada. Hari ini, Senin 3 November 2025, merupakan hari pertama pelaksanaan kegiatan TKA. Apa itu TKA? Serta apa tujuannya? Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Musani MPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Baik, Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, Alhamdulillah, baik. Saya Deswita dari tim Liputan Semala, izin bertanya-tanya sedikit Pak tentang kegiatan TKA yang sedang berlangsung di SMA Negeri Mataram. Boleh. Baik Pak, berhubung kegiatan TKA ini baru saja berlangsung tahun ini, tentunya kita perlu tahu Pak, apa itu sebenarnya TKA? Bisa Bapak jelaskan sedikit Pak tentang apa itu TKA? Baik, TKA ini adalah asesmen yang sifatnya nasional dan terstandar. Asesmen ini akan mengukur kemampuan atau kompetensi anak. Kompetensi yang diharapkan oleh pemerintah akan diukur melalui TKA ini. Baik Pak, selanjutnya apa dasar atau landasan dalam pelaksanaan kegiatan TKA ini Pak? Baik, untuk dasar pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 9 tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik atau TKA. Baik Pak, kita sebagai siswa tentunya perlu tahu nih Pak, kira-kira apa sih sebenarnya tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan TKA yang sedang berlangsung Pak? Baik, paling tidak ada 2 tujuan. Di sini yang pertama adalah untuk mengukur kompetensi anak-anak kita, apakah mereka sudah memenuhi kompetensi yang diharapkan oleh pemerintah. Kemudian tujuan kedua adalah sebagai bahan pertimbangan, nanti hasilnya sebagai bahan pertimbangan untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau dalam hal ini kalau SMA berarti ke perguruan tinggi. Jadi hasil TKA ini nanti akan menjadi pertimbangan di saat mereka akan mendaftar jalur SNBP, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Bisa juga nanti perguruan tinggi itu akan melihat hasil TKA pada SNBT juga, atau tidak hanya ke pendidikan selanjutnya, tetapi juga nanti di saat mereka akan mendaftar kerja itu juga bisa
dilihat hasil TKA mereka. Apabila anak-anak kita nanti akan berniat untuk melanjutkan ke politeknik juga itu akan dilihat. Mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya Pak, kira-kira untuk tahun ini ada berapa peserta TKA yang ada di SMA Negeri 5 Mataram, Pak? Baik, untuk peserta TKA, alhamdulillah, walaupun tidak diwajibkan oleh pemerintah TKA ini, namun di SMA Negeri 5 Mataram, siswi SMA Negeri 5 Mataram yang kelas 12 semuanya bersedia untuk menjadi peserta TKA. Jadi pesertanya 100%, yaitu sejumlah 432 peserta. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira apa saja dukungan sekolah yang telah terlaksana untuk kelancaran kegiatan TKA ini Pak? Baik, untuk mendukung TKA ini sekolah sudah berupaya maksimal. Dari pengayaan-pengayaan kita berikan ke anak-anak, pengayaan untuk 5 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, kemudian 2 mata pelajaran pilihan mereka. Itu kita sudah laksanakan tryout juga sebanyak 2 kali, untuk pengayaannya sebanyak 1 bulan penuh, atau 5 kali pertemuan, 1 bulan 1 pekan lah begitu. Mudah-mudahan dengan persiapan ini, anak-anak kita di SMA Negeri Mataram mampu memperoleh hasil terbaiknya. Baik Pak, itu saja pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Baik teman-teman, itu saja perbincangan saya dengan Bapak Musani MPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Mataram. SMA Negeri 5 Mataram melaksanakan tes kompetensi akademik atau TKA yang berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 3 hingga 6 November. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 12 dalam 3 sesi dan 3 gelombang setiap harinya. Sebanyak 4 ruang kelas disiapkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan TKA. Menariknya, di hari pertama, SMA Negeri 5 Mataram mendapat kunjungan langsung dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, didampingi oleh Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB untuk melakukan monitoring secara langsung dan memastikan bahwa TKA di sekolah berlangsung dengan tertib dan aman, tanpa kendala apapun, serta berjalan sebagaimana direncanakan. Baik Sobat Semala, itu tadi liputan serangkaian kegiatan TKA di SMA Negeri 5 Mataram. Selanjutnya kembali lagi ke Kaisya. Silahkan Kaisya. Baik, terima kasih Deswita. Sahabat, sungguh luar biasa semangat dan perjuangan siswa-siswi kelas 12 dalam menjalankan kegiatan TKA. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Sobat Semala, dimanapun Anda berada, itu dia tadi serangkaian kegiatan yang baru-baru ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 Mataram. Saya Kaisya Layina Putri bersama kerabat kerja Liputan Semala pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Semala Hebat kita kobarkan semangat partisipasi, prestasi, prestise.